warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Yudi Melani, mahasiswa semester 4 dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai COVID 4.1. Check this out. Pengertian COVID merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Informasi System Audit and Control Association (ISACA) dan IT Governance Institute atau ITGI pada tahun 1992. Menurut ITGI 2007, Control Objective for Information and Related Technology (COVID) saat ini edisi keempat adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor manajemen dan pengguna user untuk menjembatani antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis. COVID 4.1 Framework merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control isu bagi auditor, sedangkan untuk IT user untuk memperoleh keyakinan atas sistem aplikasi yang dipergunakan, dan manajer untuk mengambil keputusan investasi dari bidang IT serta infrastrukturnya. Secara garis besar, audit menggunakan COVID 4.1 memiliki prinsip dasar business requirement, IT resource, dan IT proses. Dengan diukurannya, audit teknologi informasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi teknologi informasi organisasi dalam memperbaiki mekanisme integritas, efektivitas, dan efisiensi sistem. Gambar di samping merupakan gambar dari prinsip COVID 4.1. Manfaat penerapan COVID, penyelarasan yang lebih baik berdasarkan fokus bisnis, pandangan dipahami oleh manajemen TI, kepemilikan dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan orientasi proses, penerimaan umum dengan pihak ketiga dan regulator, pemahaman kepada semua pihak yang berkepentingan menggunakan bahasa yang umum, pemenuhan persyaratan JOSO untuk kelingkungan pengendalian teknologi informasi. Kerangka kerja COVID 4.1. Informasi yang baik dapat dihasilkan dengan menjalankan kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID terdiri dari beberapa konsep, yaitu Control Objectives, terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi, High Level Control Objectives, yang tercermin dalam 4 domain, yaitu Planning and Organize, Unveil and Implement, Delivery and Support, dan Monitor and Evaluate. Yang kedua, Audit Guidelines, berisi sebanyak 318 tujuan pengendalian rinci untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen asuransi atau saran perbaikan. Manajemen Guidance berisi arahan baik secara umum atau spesifik mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan informasi dengan kriteria yang sesuai dengan proses audit menurut COVID 4.1, dimulai dengan menjalankan Domain Plan and Organs atau PO, yang berarti bahwa manajemen harus memiliki perencanaan dan pengorganisasian dalam pengelolaan TI Domain Execute on Implement atau EI, yaitu pengadaan dan pengimplementasikan dari sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Domain Deliver and Support atau DS merupakan sejauh mana manajemen memberikan perkenalan dan bantuan terhadap sistem informasi yang telah dilaksanakan. Domain Monitor and Evaluate merupakan langkah manajemen untuk mengevaluasi sistem informasi yang telah diimplementasikan. Apakah telah sesuai dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan? Apabila sistem yang dihasilkan dalam sistem informasi telah memenuhi kriteria informasi yang baik, yaitu effectiveness, efficiency, confidentiality, invalidity, availability, compliance, and reliability, maka akan menciptakan tata kelola TI yang efektif dan efisien. Dan ketika tata kelola TI suatu organisasi dikatakan efektif dan efisien, maka tujuan bisnis dari suatu organisasi akan mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Kerangka kerja atau COVID tidak hanya menyediakan pemetaan atau tujuan bisnis dengan tata kelola teknologi informasi, namun juga menjelaskan kerangka kerja
keterkaitan antara tata kelola TI dan IT proses. Dengan harapan IT proses dilaksanakan dengan mengarah pemenuhan terhadap tata kelola TI akan mendorong terpenuhi dengan tujuan bisnis. Organisasi perlu menyesuaikan proses teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya bergantung pada tingkat kepentingan dan risiko bisnisnya. Dengan kerangka kerja COVID tersebut, maka audit sistem informasi pada PPDB Polban dilakukan dengan mengacu kepada beberapa IT proses yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan risiko penerapannya, sehingga dapat diketahui bahwa kelola TI pada PPDB Polban apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan bisnisnya, tingkat kematangan tata kelola TI, dan rekomendasi untuk pengembangan PPDB yang akan datang agar sesuai dengan standar framework COVID. Domain COVID 4.1. Dalam kerangka kerja COVID terdapat 4 domain dan 34 IT proses. Domain adalah kumpulan dari IT proses yang sejenis, sedangkan IT proses adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan TI baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap IT proses terdiri dari High Level Control atau HCO dan Detail Control Objective atau DCO. High Level Control merupakan acuan sasaran keberhasilan yang paling tinggi bagi suatu IT proses dalam menentukan pengukuran untuk mengelola TI dalam bentuk kontrol objektif. Itu dia video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.